Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Dwi Lidena. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus opkode, tugas mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Secara lebih jelasnya, apa itu opkode akan saya jelaskan di slide PowerPoint berikut ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi mengenai kasus opkode. Yang pertama adalah ada set instruksi. Set instruksi ada operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi. Selanjutnya adalah elemen instruksi. Ada operation code, opcode, atau yang tugasnya adalah menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah source operand reference. Dengan data ini merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya result operand reference. Simpan hasilnya ke sini merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah next instruction reference. Setelah selesai dikerjakan ini, memberitahu CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Nah, selanjutnya adalah operands. Ingat, semua instruksi dijalankan dalam CPU. Rata-rata operasi hanya membutuhkan register sebagai tempat membaca atau menyimpan operand. Ada kalanya juga register tidak berisi operand tapi menunjuk ke tempat penyimpanan lainnya, memori, cache, modul I/O. Sort dan result operand dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut. Yang pertama main memory, yang kedua CPU register, yang ketiga adalah I/O device. Selanjutnya adalah format instruksi. Suatu instruksi terdiri dari beberapa field yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi. Nah, selanjutnya adalah penyajian instruksi. Dalam kode mesin, setiap instruksi memiliki pola bit tertentu yang unik. Agar dapat dimengerti manusia, dibuatlah representasi simbolik instruksi, biasanya berupa singkatan atau disebut mnemonic seperti contoh di bawah ini. Sedangkan operand juga disajikan secara simbolik seperti contoh juga di bawah ini, ada ADD, A, B. Nah, selanjutnya adalah jenis instruksi. Ada data processing, arithmetic, dan logic instruction, data storage, main memory, memory instruction, data movement, I/O instruction, program flow control, test and branch instruction. Selanjutnya adalah ada jumlah address. Ada yang 3 address. Bentuk umumnya seperti dalam layar ini. Nah, 1 alamat hasil, 2 alamat operand. Bentuk ini biasanya tidak umum digunakan di komputer, mengoperasikan banyak register sekaligus dan programnya cenderung lebih pendek. Selanjutnya adalah yang 2 address atau 2 address. Bentuk umumnya seperti ini. 1 alamat hasil merangkap operand, 1 alamat operand. Nah, bentuk ini masih digunakan di komputer sekarang, mengoperasikan lebih sedikit register tapi panjang program tidak bertambah terlalu banyak. Selanjutnya adalah jumlah 1 address atau 1 alamat, bentuk umumnya seperti ini ya. Nah, 1 alamat operand hasil disimpan di akumulator. Bentuk ini biasanya digunakan di komputer zaman dahulu, hanya mengoperasikan 1 register tapi program menjadi bertambah panjang. Selanjutnya adalah 0 address atau tidak yang memiliki address ya, bentuk umumnya seperti ini. Semua alamat operand implisit disimpan dalam bentuk stack. Operasi yang biasanya membutuhkan 2 operand akan mengambil isi stack paling atas dan di bawahnya. Misalnya ini seperti ini ya bentuk algoritmiknya. Nah, seperti itu. Dan ada juga ada instruksi khusus stack, push, dan pop. Nah, ini contohnya. Selanjutnya ada contoh format instruksi 3 alamat. Nah, ini dia. Ternyata dalam contoh instruksi 3 alamat ini memerlukan 4 operasi ya. Selanjutnya ada contoh format instruksi 2 alamat. Oke, seperti ini. Di sini memerlukan 6 operasi. Contoh dari format instruksi 1 alamat
Oh, di sini cenderung lebih banyak memerlukan 8 operasi seperti yang di atas ini ya. Nah, selanjutnya ada contoh format instruksi 0 alamat. Oh, di sini lebih banyak dari yang instruksi 1 alamat, yaitu memerlukan 10 operasi seperti di bawah ini, seperti di atas ini ya. Oke. Alamat banyak atau sedikit. Address yang banyak itu biasanya instruksi semakin kompleks, perlu register banyak, program lebih pendek, dan apakah lebih cepat. Address sedikit atau alamat yang sedikit, instruksi lebih sederhana, eksekusi lebih cepat. Pertimbangan perancangan. Semakin banyak register yang diolah dalam satu instruksi, semakin lambat. Semakin banyak baris operasi untuk mengeksekusi sebuah program, juga semakin lambat. Oleh karena itu, CPU masa kini bisa dikatakan menggunakan perpaduan dari beberapa format instruksi, tergantung konteksnya. Selanjutnya adalah pertimbangan perancangan register. Register ini ada jumlah register yang tersedia dalam CPU, operasi apa yang dapat dikerjakan oleh masing-masing register, dan juga ada addressing modes. Nah, di sini ada jenis operand. Address, number, dalam number itu ada integer atau floating point, karakter, dan logical data. Jenis operasi. Dalam jenis operasi itu ada data transfer, arithmetic, logical, conversion, I/O, system control, transfer of control. Dalam data transfer, selanjutnya adalah data transfer, menentukan source, destination, lokasi operan sumber dan operan tujuan. Menetapkan lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register atau bagian paling atas daripada stack. Jumlah data, panjang data yang dipindahkan, menetapkan mode pengalamatan. Tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Apabila memori dilibatkan, menetapkan alamat memori, menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual, mengawali pembacaan atau penulisan memori. Operasi set instruksi untuk transfer data. Ada move, memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Exchange, menukar isi sumber ke tujuan. Clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan. Set, memindahkan word 1 ke tujuan. Push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Dan pop, memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Selanjutnya ada arithmetic. Dalam arithmetic ini ada add, subtract, multiply, divide, signal integer. Tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmetik, transfer data sebelum atau sesudah, melakukan fungsi dalam ALU atau ALU, menset kode-kode kondisi and pledge. Operasi set instruksi untuk aritmetik itu yang pertama ada add, penjumlahan, subtract, pengurangan, multiply, perkalian, divide, pembagian, absolute, negatif, decrement, increment. Nomor 5-8 merupakan instruksi operan tunggal. Selanjutnya ada logical, bitwise operation, and or not. Operasi set instruksi untuk operasi logical, and or not, XOR, compare atau melakukan perbandingan logika, test, menguji kondisi tertentu, shift, operan menggeser ke kiri atau kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit, rotate, operan menggeser ke kiri atau kanan dengan ujung yang terjalin. Selanjutnya ada conversion. Contoh, biner ke desimal. Operasi set instruksi untuk konversi yang pertama ada translate, menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Convert, mengkonversi isi suatu word dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Yang selanjutnya adalah input output. Tersedia instruksi khusus atau digunakan instruksi data movement, memory map, atau dikerjakan oleh controller, DMA. Operasi set instruksi input-output, biasanya input memindahkan data dari perangkat I/O tertentu ke tujuan, output memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat I/O, start I/O memindahkan instruksi ke prosesor I/O untuk mengawali proses operasi I/O, test I/O memindahkan operasi dari sistem I/O ke tujuan. Selanjutnya adalah sistem control, privilege instruction. CPU harus berada pada state tertentu, seperti pada ring 0 pada 80.386+, kernel mode digunakan oleh operating system, hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus. Biasanya digunakan dalam sistem operasi, contohnya membaca atau mengubah register control. Selanjutnya adalah transfer control. Tindakan CPU untuk transfer control, mengupdate program counter untuk subroutine,
call atau return. Operasi set instruksi untuk transfer control biasanya adalah ada jam, cabang, pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC dengan alamat tertentu. Yang selanjutnya ada jam bersyarat, menguji persyaratan tertentu, dan selanjutnya ada jam subroutine, melompat ke alamat tertentu, ada return, mengganti isi PC dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu, execute, mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Selanjutnya adalah transfer control, skip. Skip menambah PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Skip bersyarat melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Halt menghentikan eksekusi program. Wait atau hold melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. No operation, tidak ada operasi yang dilakukan. Selanjutnya adalah transfer control branch. Contohnya branch to X if result is 0. Skip, contohnya adalah increment and skip if 0. Nah, seperti contoh di bawah ini. Subroutine call. Nah, ini contohnya. Nah, selanjutnya adalah addressing mode. Jenis-jenis addressing mode, teknik pengalamatan yang paling umum. Ada immediate, direct, indirect, register indirect, displacement stack. Selanjutnya adalah tabel basic addressing mode. Nah, di sini ada tabelnya, ada modenya misalnya immediate, algoritmanya operand, principal advantage-nya seperti no memory reference, principal disadvantage-nya limited operand magnitude. Nah, di sini ada contohnya, kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya adalah gambar addressing mode. Nah, di sini gambarnya ya. Ini gambar dari addressing mode. Pengalamatannya, mode pengalamatan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kasus opcode atau operation code. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Salwa Durina, pamit undur diri. Itulah sedikit tentang materi kasus opcode. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.